Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Hadratal kurama wal julasail aiza wabil khusus seluruh dewan pengawas, pembina, pengurus dari Yayasan Subulus Salam Nusantara, semoga Allah berikan istiqomah selalu, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak langkah beliau semua. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, semuanya yang hadir, semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ini saya buka kitab PDF. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum wa ta'badal insanu ihsanu. Berbuat baiklah, ya. Berbuat baiklah kepada sesama hamba Allah, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan engkau ini adalah orang sebagai manusia yang sempurna. Tasta'bid qulubahum, bahasanya qauluhu tasta'bid qulubahum, berbuat manusia. Cek tes, mungkin ganti dulu. Tes, nah udah benar. Berbuat baik kepada manusia tapi karena Allah. Ini masih di tema-tema yang lalu. Berbuat baik kepada manusia tapi karena Allah. Maksudnya bagaimana? Begini Mas Mbak. Hidup di dunia ini sebenarnya konsepnya simple, yakni saling memancing. Kalau kita tidak memancing, ya dipancing. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini nih nggak senang yang namanya ngerasani, menggunjing, terus kemudian ngelendengi, nggak senang. Mung kadang kepancing, kepancing. Kenapa? Karena tahu aibnya temen lan ono sing teko. Bun atau jeng kae wong kae kabare piye saiki? Sampean ngerti sak apike sak eleke kok meneng meriang. Nek ora meriang yo gatel. Jadi sesimpel itu. Konsep hidup di dunia itu nek ndak mancing ya kepancing. Nah saya yakin yang hadir di sini ini orang soleh-solehah semua. Nggak mungkin mancing keburukan. Wajahnya wajah jam 2 malam lah. Bangun kemudian ke kamar mandi. Habis itu tidur lagi. Nah sesimpel itu. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu ternyata Rasulullah memancing kebaikan dan tidak terpancing keburukan. Nah, itu. Rasulullah itu apa? Memancing kebaikan dan tidak terpancing keburukan. Kalau kita memancing kebaikan, insya Allah bisa. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat.
Tapi pada saat ada yang sing bilang seperti ini, yo sholat apa sholat ora sholat nek pancen balong kiri wae to. Nah, terus jenengan ora kepancing nesu lah itu burung mesti iso. Betul atau tidak? Nah, mancing kebaikan insya Allah di sini bisa. Ini kan istilahnya tahta qaulihi ya Allah Subhanahu wa taala, tahta qaulihillahi taala pada ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Atau kita bisa kenal namanya amar ma'ruf nahi munkar. Itu kemudian dikasih cabang-cabang oleh para ulama ahli tafsir. Setelah membedakan dengan ahlul kitab, yakni Yahudi Nasrani tempo dulu itu kalau di amar ma'rufi nahi mungkar sama nabi-nabinya itu nabinya dibunuh. Sehari nabi yang dibunuh bisa sampai 300. Jadi nek dinasihati itu nesu sampai membunuh yang nasihati. Ya. Terus kemudian kemuliaan umat Islam itu dari mana? Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat manusia. Ukhrijat linnasi ta'murun. Ukhrijat linnasi itu bahasanya yang diprioritaskan di antara umat manusia. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Memerintah yang ma'ruf dan melarang yang apa? Mungkar. Kalau sampai di sini toh insya Allah banyak yang bisa. Tapi pada saat amar ma'ruf kemudian orang lain itu ngeresponnya buruk, kita masih baik lah itu namanya pembahasan cabang. Misal nih, ini bapak-bapak kan wajah-wajah masjid kan. Wajah itu wajah-wajah apa? Masjid. Wajah-wajah nunggu adzan atau nunggu qomat nih masjid? Nunggu adzan ya. Nunggu adzan, malahan sadurunge sing tukang adzan wis krono dhisik. Iya wong arep dandan kok. Wajah-wajah adzan. Kemudian panjenengan jadi panitia. Tahu sendiri yang namanya panitia masjid. Apa itu panitia kurban, TPQ dan sebagainya itu biasanya ada dua panitia. Panitia pelaksana sama panitia pemaidu. Pelaksana sama apa? Pemaidu. Yang paling banyak panitia apa? Pemaidu. Nah, jenengan ketika jadi panitia pelaksana terus dipaidu, ya terus dipaidu. Biasanya saya tanya apa nih, nyer atau plong nangati? Nyer, oh bener, normal nek ngoten. Nyer. Setelah nyer itu keluar di lisan atau keluar di perbuatan atau tidak? Nah ini yang mau kita bahas. Karena kalau ada orang merendahkan kita, kemudian kita membalas dengan merendahkan dia, berarti kita sama-sama rendah. Bareng-bareng ya. Ini ngaji ini santai saja, konsepnya simple banget. Nanti tangkap sedikit, praktekkan keseharian, insya Allah uripe ayem dunia akhirat. Selamat, amin Allahumma, amin. Saya ulangi lagi ya. Pada saat seseorang itu membuat diri kita saat jenengan berjuang, misalkan amar ma'ruf di tempat masing-masing, di lingkungan masing-masing. Dan pasti ada dua panitia tadi dia, panitia pelaksana sama panitia apa? Pemaidu. Terus dipaidu, biasanya nyer atau plong? Nyer. Nyer kan, contohnya misalnya sama nih pol tenanane, Masya Allah, ngurus masjid pol sungguh-sungguh, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, andilalah sing jenengane lillahi ta'ala itu ditandai ketika situasinya diwalik, apakah lillahi ta'ala atau tidak. Saat panjenengan misalkan ngasih, misalkan minum ini ya, dikasihkan ke seseorang, terus kemudian yang dikasih itu tidak terima kasih. Saya tanya nyer atau plong? Nyer. Habis itu kemudian malah orangnya itu maidu, nyer atau plong? Nyer. Nyernya itu tanda apa toh? Oh ternyata nyernya itu tanda bahwa kita butuh
diapresiasi oleh makhluk. Nek butuh diapresiasi oleh makhluk, berarti itu tanda nek dhewe ki urung lillahi ta'ala banget ngoten. Understand? Ini ngaji ini santai-santai saja. Nanti kita akan sampai ke keluarga kita masing-masing, kok tenang saja. Kadang-kadang sampai ke anak saja nanti, ini agak pembahasan agak nanti. Seseorang yang dia itu membutuhkan apresiasi dari makhluk walaupun itu bernama anak, kadang malah loro ati dewe. Nah, kamu itu ndak tahu bahwa aku ini ibumu. Batinnya anak, sopo sing takon bu, kabeh wong yo sing ngerti. Kamu tidak tahu bahwa aku tuh capek melahirkanmu, sing njaluk ku yo sapa. Ngono ditambah-tambah aku menyusuimu lah, masa iya karo sapi to Bu. Alhasil konsepnya simpel. Nanti semakin orang itu bisa lillahi ta'ala, dia itu yang ada hanya memancing kebaikan dan tidak terpancing keburukan. Nah ini tok wis kutok wis rangel wis to. Kembali lagi ke tema awal. Shallu ala Nabi Muhammad. Tema awal. Atau sebelum tema awal tak kasih contoh aja dulu wis, tak kasih contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini contoh yang paling jos, nggak ada yang ngalah-ngalahi. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lewat di sebuah jalan, kemudian ada dua orang yang suka memungsui beliau, namanya Arbad sama Amir. Siapa namanya? Arbad sama Amir. Nih yang kecil-kecil ini nanti dihafal ya kalau saya sudah mulai bicara terkait sejarah ya. Arbad sama Amir. Ini tertulis di dalam kitab Syekh Mutawali Asy'arawi, nama kitabnya Min Mu'jizatir Rasul. Nanti tak tanya lu ya. Tak tanya lu. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat untuk ini untuk ora ono nang kitab. Arbad sama Amir tahu bahwa Rasulullah mau lewat sini. Dua orang ini berkata, bat apa Mir? Ki Muhammad meh lewat. Jenengane wong orang ngerti langsung muni Muhammad, orang nganggo nabi, orang nganggo Sayyidina, orang nganggo nabiyina, ndak wis langsung Muhammad mau lewat. Nah terus ngene. Aku sing ngajak ngobrol. Nanti kamu dari belakang Tomir, ambil pedangmu, hunus pedangmu, lalu kau bunuh itu Muhammad posisi dari belakang. Aku ajak bicara dia dalam kondisi lengah. Oh siap, betul. Begitu Rasulullah SAW lewat, betul. Diajak ngobrol sama Arbad. Dek. Amir posisi dari belakang. Pas Amir mau membuka itu pedang dilepas dari sarungnya, ternyata tidak bisa dilepas sama sekali. Ini tok. Karena tidak bisa dilepas sama sekali, kemudian Amir ini berinisiatif untuk memukul Rasulullah dari belakang. Pas mau memukul seperti ini, ternyata Rasulullah itu tak nampak. Tidak kelihatan. Kalau memaksa memukul, yang kena temannya sendiri, Arbad. Akhirnya Rasido. Baru Rasido terus kemudian Rasulullah lewat, dua orang ini ngobrol lagi. Piye to Mir? Muhammad is tak jak ngobrol tenanan ngecuprus aku kan ngalor ngidul, kowe ora ndang cus ngono lho. Kata Amir, cus gimana? Pedang saya ndak bisa dilepas. Kalau ndak bisa dilepas kok tembeling-temil ngopi. Tembeling piye ora ketok Muhammad. Kalau saya maksa mukul kau yang kena. Pembicaraan seperti ini terdengar jelas di telinga Rasulullah SAW yang lewat belum jauh. Tapi apa respon Rasulullah? Allahumma hdi Bani Amir. Ya Allah beri petunjuk untuk keluarga Amir. Koyo ngopo coba? Jajal sampean ana wong nipu terus kemudian ya Allah muga-muga sing nipu aku kae ndang kaji, ndang umroh, rezekine lancar, keluargane
sakinah mawaddah warahmah, anakne solih solihah, ora percaya. Paling-paling burine cepet kaji, cepet umroh, cepet bener. Maka keahlian Rasulullah SAW bukan hanya mengajak kebaikan, tapi tidak terpancing keburukan. Ini dipegang ini, dikunci dulu ini. Tidak terpancing apa? Keburukan. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak, Masya Allah punya anak, dulu itu pas TK koyone lucu-lucu gitu. Begitu SD, wah mulai gede alhamdulillah. Kelas 6 ngono kae, Masya Allah, meneh wis doyan HP ya. Salat enggak? Jawabannya apa? Oh bener, nanti dulu. Podo berarti. Kadang-kadang agak besar sedikit, mulai berani ngelawan. Ketika kita mengajak kebaikan, tapi kemudian kita tidak punya sebuah keahlian, tidak terpancing keburukan dari orang yang kita ajak kebaikan. Ini ilmunya masih separuh. Maka di kitab-kitab seperti Unwanul Hikam ini adalah bagian dari kitab yang menerangkan detail-detail keseharian orang hidup di dunia yang diawali dari ayat besarnya di dalam Al-Quran tadi itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insyaallah. Saya lanjutkan lagi. Tak baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nah, kata-kata tasta'bid qulubahum tadi sudah saya sampaikan, ketika engkau bisa kokoh mengajak kebaikan dan tidak terpancing keburukan, maka hati orang tersebut akan kepegang. Hati orang tersebut akan kepegang. Kenapa? Karena berarti kita telah teruji iman kita ini asli, bukan imitasi. Saya tanya, nek ada mas imitasi, digosok, makin digosok, gimana hasilnya? Luntur. Sampean ini santri-santri, pulang di musola masing-masing, di masjid masing-masing, di masjid masing-masing. Wah, yo pasti banyak yang gosok, RT, RW, kemudian orang dari teman yang lain dan sebagainya. Makin digosok bareng. Wis lah. Ora sangel-angel nyambut gawe we nak ngurus TPK, ngurus tenanan-tenanan di sini paidon tok, ora usah ngajar. Ngono sih. Angkringan. Ngono sih. Ah, ini namanya emasnya imitasi. Digosok ilang masih. Understand? Kudune piye? Emas, kalau emas asli itu makin digosok makin apa? Oh, makin bersinar, makin kemilau, belas ora nesu, tambah semangat. Berarti ki aku tenanan. Buktine Gusti Allah sayang. Perhatikan bahasa saya ini. Idza ahabballahu 'abdan, ketika Allah mulai mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah mulai akan mengujinya. In sabara, kalau dia memilih jalur sabar, maka ya ijtabahu, Allah akan jadikan ini orang dalam lindungan Allah. Ya, dalam apa? Lindungan Allah. Wa in syakara, lu kok malah syukur, istofahu, Allah akan jadikan orang ini bukan sekedar dalam lindungan, tapi menjadi orang prioritas. Orang apa? Prioritas. Jadi nanti teng kantor nopong itu nek dong pas ngantri orang-orang prioritas gimana? Ikut ngantri ndak? Enggak, ngerti-ngerti wis nang ngarep. Lungguhe penak ndak? Penak, prioritas. Prioritas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Ya Allah. Insya Allah. Ini ngaji ini alon-alon saja. Baik, saya lanjutkan lagi. Qauluhu masih di qauluhu tasta'bid qulubahum. Kata-kata tasta'bid qulubahum, hati orang yang kau ajak baik itu nanti akan terpegang, akan kepegang adalah ketika engkau dipancing keburukan tetap fokus berbuat baik. Ada lagi bahasa dalam Al-Quran, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Beda yang namanya kebaikan sama keburukan. Beda. Idfa' billati hiya ahsan. Pokok tolaklah, hadapilah, responlah keburukan dengan sesuatu yang baik. Bahkan lebih baik. Kalau bisa demikian, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Maka yang antaramu dengan orang yang kau ajak bicara, dengan orang yang kau ajak interaksi, dengan orang yang kau nasihati, dengan orang yang kau didik, dengan anak yang kau didik, dengan suami yang sedang kau bentuk, dengan istri yang sedang kau didik, ada sebuah permusuhan, ka'annahu waliyun hamim. Seketika Allah akan berikan rasa kasih yang luar biasa. Understand? Ya. Jadi ini ngaji ini mbok arani abot apa enteng kula mboten ngertos niki. Sing penting saya yakin yang hadir di sini yang namanya ngajak anak sholat, ngajak anak ngaji, insya Allah semua sudah bisa. Tapi nek diajak ngaji malah nesu lan jenengan mampu mengendalikan diri, tidak semuanya bisa. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nek dong pas anak nesu terus wong tuane luwih nesu, ada ndak orangnya hadir di sini? Ada atau tidak? Ngarep apa sing mburi? Nah, kuwi ngarep karo mburi. Loh, memang Ustaz ora tahu nesu. Gini. Sekarang kita akan membahas pernesuan. Nah, pernesuan gimana tuh bahasanya? Nesu, marah. Ada suhtun, ada ghadabun di dalam bahasa Arab. Ulangi, sing santri, coba. Ada apa? Suhtun, sin, kha, wo. Itu nek diterjemah artinya marah, jengkel, nesu. Ada ghadabun. Itu pun artinya sama, nesu, marah, jengkel. Sama itu. Persis. Ya begitu. Nek bukan santri barangkali cukup di situ. Tapi nek santri jangan terima ngelihat yang kayak gitu. Dikulik, dicari. Kenapa Rasulullah pakainya la taghdab walakal jannah, bukan la sukhta walakal jannah. Dicari. Nek santri, nek sing bangsa-bangsa sing tiap dino nang pasar terus kemudian nang kantor wis pokoknya ngerti ngaji tekan gone nyemil rotok ngantuk sidik ngerti rampung pun mboten napa-napa. Alhamdulillah. Tapi saya yakin di sini enggak ada yang ngantuk, mung merem, orang merem, kedep setengah jam. Dan itu pun saya sangat memaklumi. Tiap kali saya ngaji di sini maupun di Magelang, itu saya sudah sangat-sangat husnudon. Ketemu karo wong soleh solihah. Jadi pemennya jam 9 ono sing ngantuk wajar. Itu persiapan tahajud nanti malam. Nek ndak persiapan tahajud nanti malam, itu sisa tahajud semalam. Ngoten nggih. Saya lanjutkan. Balik lagi ke santri. Ma makna sukhtun wa ma makna ghadabun. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, bagimu surga. Thalathata marrat, 3 kali kan beliau mengucapkan. Ternyata yang namanya ghadab itu adalah marah sing tekan ati. Diulangi. Marah sing tekan hati itu dilarang. Kalau sekedar yang selain ghadab, katakan sukhtun tadi
itu bisa dibahasakan bukan marah yang sampai hati, itu bisa disebutkan marah karena drama atau marah karena siasah atau marah karena pendidikan, tarbiyah. Kasih contoh nih biar enggak kesulitan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih punya orang tua, walaupun sudah punya anak, saya ulangi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih punya siapa? Orang tua, walaupun sudah punya anak, statusnya tetap apa kita? Anak. Nek status anak, saya tanya, nek status anak itu wajar enggak? Nek sering salah, wajar ya? Ini jenengane anak, orang kena menang wis pokoknya, kudune napa? Kalah, bener wis kuwi. Dateng salah, enggak dateng salah. Ngasih salah, enggak ngasih sama salahnya, bener. Muni salah, ora muni salah. Iswi anak ngono kuwi. Baik. Lihat, ini saya akan pakai konteks-konteks yang ada dalam bahasa-bahasa Al-Qur'an. Ketika posisi kita ada di bawah dan di atas kita masih ada dan di bawah kita juga ada, posisinya berarti di tengah. Kalau kita ke bawah Pak, Bu, kita ke bawah, itu boleh kita ini marah, tapi yang penting bukan hati. Maksudnya tekan hati mung sing ora jero banget itu. Artinya apa? Boleh kita mengatakan, nak sholat, ayo sholat. Terus kemudian dijunjung, habis itu taruh di tempat sholat. Itu masih dibenarkan. Zohir, tegas, ati ndonga. Zohir, tegas, ati sayang. Itu kalau ke bawah. Kenapa? Karena kalau ke bawah tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menerangkan teknis. Yang ada hanya kita ini sebagai orang tua dipasrai, diamanai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana anak ini menjadi qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Lihat, tapi kalau ke atas Pak Bu, kalau ke atas itu kita tidak boleh drama. Kalau ke atas itu tidak boleh mengatasnamakan sayang kemudian kasar. Bapak ki lho angel men gula maneh. Bapak lho diaturi wangel temen. Ana meneh sing nyeneni ibuke. Ibu ki lho muter wae kaya kitiran. Enggak boleh seperti itu. Kalau ditanya kenapa kau bilang kau ngelarang ibunya minum gula? Jawabannya karena sayang, tapi tetap tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kalau kita ke atas itu teknis-teknisnya itu sudah disampaikan. Substansi menghormati orang tua. Teknis wala taqul lahuma uffin, dan jangan pernah kau katakan kata hus saja tidak boleh. Maka kalau ke atas ora iso terus kemudian atiku sayang, dini dohirku rotok teges ora apa. Kalau ke atas tidak boleh. Kalau ke bawah boleh. Understand? Cetha wela-wela. Ibu ki lho dolan wae ngono. Ana sing ana nang iki anak model apa ngono iki. Ya, biyen dilahirke apa di-download ngono iki. Ya Allah. Maka kalau ke atas, walaupun karena sayang, tidak boleh dengan kata-kata kasar. Tidak boleh. Tidak boleh. Misal nih ya, saya ini contoh. Saya tahu orang tua saya itu tidak boleh makan apa misalkan gorengan gitu dan sebagainya. Lalu kemudian minta gorengan. Kalau melarang orang tua makan gorengan itu bagian dari bab sayang, hormat, birrul waliden. Tapi ternyata teknis-teknisnya harus sesuai hati. Berarti terus kemudian saya bilang, Bu, nyun sewu lah Bu, mboten usah nek gorengan. Kula niku seneng nek Ibu sehat, mboten. Napa nganu mawon?
tak padoskeun niki, tak padoskeun niki, tak padoskeun niki. Gitu. Atau ketika tek ngelihat golek cara tapi sing alus, itu kalau ke atas. Misal, ini kadang-kadang ada kan ibu atau bapak kita yang notabene sudah sepuh, itu tiba-tiba misalkan minum yang benar kan seperti ini sih, hanya nyontoni bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini hanya nyontoni. Lah yang keliru, kadang orang tua kita, jenengan juga mungkin sok sama, yang sepuh-sepuh gitu, kadang-kadang pakai apa? Tangan kiri. Di dalam hadis orang yang minum pakai tangan kiri itu apa? Ya betul, koncone setan. Apa terus boleh kita mengatakan, Eyang enggak boleh minum pakai tangan kiri, itu temannya setan. Terus caranya piye? Gampang. Dengan buatkan apa minuman kesukaannya, habis itu tangan kirinya dipijeti, otomatis minum pakai tangan kanan. Ngoten. Masih terkait nas Al-Quran. Di dalam surah Nur ada bahasa seperti ini. Nanti kita akan kembali ke tema, ini agak menceng dikit. Ada bahasa wa minhum may yutawaffa wa minhum may yuraddu ila ardalil umri. Sebagian orang sepuh itu oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan, sementara sebagian yang lain adalah dibuat seperti anak. Maksudnya apa? Biar anaknya itu bisa ngomong. Yang jenengan ngomong kan ya ngomong tuh Bu. Understand? Ya Allah. Baik. Kita akan kembali ke tema awal. Lah terus yang kata Rasulullah tadi, la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah maka bagimu surga. Itu artinya apa? Lihat. Kala Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah memegang pedang, sementara ujung pedangnya itu sudah nempel di mana? Di lehernya musuh. Kan begitu tuh ceritanya. Tiba-tiba musuh itu meludah. Saya tanya, apa yang terjadi kemudian? Sayyidina Ali mengurungkan, tidak jadi. Sampai kemudian itu musuh bertanya, hei Ali, kau tadi sudah hampir membunuhku, tiba-tiba enggak jadi, kenapa? Kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, tadinya aku mau membunuhmu adalah karena Allah. Setelah kau meludahi aku dalam hatiku jadi marah. Nah, berarti marah sing tekan hatiku. Aku takut kalau aku tetap membunuhmu bukan karena Allah, tapi karena loro hati. Nah, terus bagaimana? Kembali ke tema. Boleh seseorang itu merespon buruk, perbuatan buruk orang lain asal itu hanya sebagai drama. Sebagian apa mau? Wah angel berarti. Wong dhewe iki nek kadung nesu karo anak utawa karo sapa gitu kadang-kadang nganu kok kehusuan ki lho. Betul atau tidak? Terlalu menjiwai. Oh nek ngono berarti kita pakai pasal pertama, wis ajak orang berbuat baik, nasihat, tarbiyah, pendidikan. Kalau keluarga berarti nasihat, pendidikan. Kalau ke istri berarti mengingatkan. Kalau ke orang lain berarti dakwah dan sebagainya. Lakukan itu kebaikan. Ketika orang lain memancing buruk, kalau kita tidak bisa memisahkan antara hati dengan dohir, yakni ati ojo kasih nesu sementara dohir teges kok ora iso, ya wis lah alus kabeh wae. Sudah paham atau belum niki? Misalnya contoh, kasih contoh, jenengan ngurus masjid. Tadi itu panitia masjid ada berapa tadi? 2. 1 panitia apa? Pelaksana, nomor 2 panitia pemaitu. Pas di paitu kok jenengan nganggo cara
rodok etok tegas tapi nang ati sayang kok ra iso, ya sudahlah, mending diam gawa dzikir, itu malah lebih aman. Karena tidak mudah, Masya Allah. Kiai saya itu Masya Allah kalau naik ke lantai 3 padahal umurnya 80 tahun kala itu. 80 tahun, 83 tahun malahan. Buat naik ke lantai 3 itu langsung sebelum subuh ya, sebelum subuh. Langsung itu pintu itu enggak pakai gedor, tendang, tel, pecah. Emosi. Ada yang pecah, ada yang ucul. Ini beliau terjadi seperti ini saya ngelihat ya tidak sering tapi pernah seperti itu. Habis itu beliau lebar sholat subuh bilang demikian. Nang kabeh nang aku mau weruh. Nang nempel nanggon sampean kabeh ono setane. Dadi sing tak tendang, sing tak seneni kuwi ora sampean. Nek sampean kabeh tak sayang. Sing tak jengkeli setan sing do nempel nanggon sampean sing bari abot ora gelem subuhan kuwi. Nek bisa seperti itu, monggo. Buktinya apa? Setelah beliau subuhan, ngaji, menyayangi santri sedemikian rupa luar biasa. Berarti beliau drama. Nek iso kok ngono, monggo. Nek ora iso, udahlah alus kabeh wae. Cetha? Understand? Baik. Kita bahas lebih luas lagi. Ini bukan perkara saling menasihati, tapi lebih luas lagi, saling pancing pinancing tadi dulu. Hidup itu hanya antara memancing atau dipancing. Ya. Misal nih, jenengan sebenarnya pinginnya mancing api, duwe mobil anyar, niate tahadus bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahatis. Kalau punya nikmat boleh kemudian kita zahirkan, terus kemudian kita bilang alhamdulillah, seret gitu kan. Namanya kebaikan. Dilalah nggo gawe status alhamdulillahirabbil alamin. Nang ngarepe sedulur poso-poso dan sebagainya. Saya tanya, kadang respon mereka itu selalu baik atau ada yang buruk? Buruk. Buruk, malah ono sing langsung wani sombong. Ana meneh terus kemudian WA, jangankan ada mobilnya, wong cuman muni alhamdulillah tok lho kleru dhewe. Lah kalau seperti itu terus habis itu dia merendahkan, kita kembali merendahkan, namanya kita sama-sama rendah. Bayangkan Bu, kalau kita ini orang yang suka ngajak kebaikan melalui lisan, melalui status, melalui perbuatan, melalui guyonan, melalui berumah tangga, bertetangga, berteman di kantor dan sebagainya. Kita suka mengajak kebaikan, saat orang lain merespon buruk kita tetap baik. Kaya ngopo mulyone hidup kita. Lan kaya ngopo ayeme hidup kita. Understand? Itulah inti yang hari ini sedang kita bahas. Wah aku ra pengen ngurus wong liya sak karep-karepe dan sebagainya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk ke pengajian inti. Tadi itu baru mukadimah ya. Lihat, ini dilihat saja nih. Minallah, ya minallah. Minallah itu apa? Artinya dari Allah. Pak, Bu, memang ada orang ngasih nasihat itu tidak dari Allah, ada. Contoh, gemes ya, karo kondisi. Gemes apa? Sebuah kondisi, sehingga melakukan sesuatu. Maka hasilnya bisa dua. Nek pas apa dengan yang kita karepke, itu ya alhamdulillah, nek ora pas bisa tambah gemes. Betul atau tidak? Lah sing paling sae adalah misalkan di rumah tangga dan sebagainya, jenengan bilang dulu bismillahirrahmanirrahim, ini saya saatnya ngilikke. Nang grup misalnya ya, ngilikke bismillahirrahmanirrahim, saya lillahi ta'ala. Seret ngingat kapan? Rat terus. Habis itu ngisor ada respon buruk, respon baik, respon buruk, respon baik, respon buruk, respon baik. Nek jenengan tetap anteng, lah itu lillahi ta'ala ini sudah meletok.
Kenapa? Karena berangkatnya itu adalah saya disuruh oleh Allah sebagai kuntum khaira ummatin harus melakukan sesuatu ketika ada seperti ini. Cetra? Nah, ada lagi. Yang tidak lillahi ta'ala lagi adalah yang berangkat dari diri kita sendiri. Ini jawabannya, nek cocok nyenengke, nek ora cocok keweleh. Misalkan ibu-ibu bilang sama ponaan, nak atau bapak-bapak, kalau subuhan itu harus pagi. Nah, anak ya masuk subuhan awan toh bu, ya ndak, maksudnya itu jam 3:30 tuh udah harus bangun. Kayak Pak D ini sejak muda 3:30 tuh sudah bangun, malah kadang jam 3. Bude juga sama, ya toh Bude? Ya. Kalau itu hanya berangkat dari diri sendiri, satu saat keweleh, dilalah sampean balik saka luar kota, terus kemudian sare, tangi-tangi rodo awan 5:30, dilalah punaane pas lewat. Akan terjadi seperti itu. Kemakan omongan sendiri. Habis itu diam, enggak jadi dakwah lagi. Lalu terus yang paling penak apa? Sing jenenge dakwah itu minallah. Apapun kondisinya karena ini pesan dari Allah, mau aku sudah baik atau belum, ini dari Gusti Allah. Sembari saya memperbaiki diri, ini semuanya dari Gusti Allah, saya laksanakan untuk Allah. Minallah. Understand? Inspirasi pertanyaan dari wa ilallah, dan untuk Allah. Nek sudah seperti ini Pak, Masya Allah, kita akan tahu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Terus وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Perhatikan ini. Ini penting sekali. Saya akan kasih contoh sing paling gampang. Kayaknya ini hanya terkait masalah dakwah, enggak Bu? Enggak Pak. Di dalam An-Nawadir itu ada satu kisah. Seorang istri yang dia itu wazaujuha munafikun fasikun. Suaminya itu munafik, suaminya itu fasik. Apa yang dilakukan oleh si istri ini? Ini Imam Qulyubi loh yang menceritakan. Imam Qulyubi itu kalau nulis kitab-kitab fikih mantap. Satu ketika beliau nulis kitab kecil namanya kitab An-Nawadir. Beliau mengkisahkan bahwa zaman dahulu ada seorang istri yang solihah, tapi suaminya apa? Munafik. Biasanya sekarang ini di sosmed kalau ada share-share atau postingan-postingan seorang istri itu harus taat kepada suami, buru-buru ibu-ibu langsung ngisore, lihat-lihat dulu dong suaminya kayak apa. Ngono. Betul dah? Betul atau tidak? Itu namanya ibu-ibu milenial. Oh. Ini kan kita lagi cerita bagaimana orang buruk tapi kita tidak terpancing untuk buruk. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang istri yang ada di situ? Kalau saya enggak sedetail Imam Qulyubi, kalau saya kedatangan seorang istri yang dia mengeluhkan tentang suaminya itu begini dan sebagainya, saya biasanya langsung nek dilalah orang duwe wektu selak meh ngaji saya bilang, "Bu, wis intine ngeten mawon Bu, nyun sewu Pak, pangapunten saderenge langsung to the point mawon, jenengan jawab sing tegas. Nek suwani panjenengan kira-kira nek karo Firaun bejat pundi?" Ngono ta maksudnya. Ya bejat Firaun itu saja, istrinya masih bidak Asia kan, yakni seorang istri yang masih menjadi ahli surga. Kenapa? Karena dia tidak terguncang oleh suasana. Understand? Ini kembali ke Imam Qulyubi. Seorang istri yang suaminya apa tadi? Munafik. Apa yang kemudian dilakukan oleh seorang istri adalah dia tetap mantap. Kullu amrin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dia mantap sekali. Segala sesuatu kalau tidak baca bismillah, kalau tidak karena Allah, kalau tidak untuk Allah, maka akan terputus dari kebaikan. Berarti segala sesuatu yang dia selalu ucapkan bismillah di dalam hati, yang dia selalu karena Allah dan sebagainya, maka ini akan tersambung dengan sang pemberi hidayah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Akhirnya ini si istri itu nek ngopo wae bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Singkat cerita kemudian suami tambah jengkel. Sang suami mengatakan demikian di dalam hatinya, ya wis iki kok titik bismillah, titik jajal tak tes. Malam-malam itu si istri dikasih uang, uangnya suruh masukkan ke dalam surah atau sunduk kotak ya. Ke sorong ini dompetnya itu dimasukkan ke dalam lemari, suruh ngunci. Habis itu ditinggal. Pas malam sama si suami itu dompetnya diambil, ya, dikunci kembali dompetnya, warama fi bi'ri darihi, dibuang ke sumur rumahnya. Isu-isu takoni, Bu, duit mambengin ndi? Nek coron jenengan piye? Begitu dibuka bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Arsalallahu Jibril alaihissalam. Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil uang itu di sumur, masukkan kembali ke situ. Berkah seorang istri yang solihah, dibuka sudah ada lagi. Sing beloni seorang istri yang solihah, tetap solihah dalam kondisi seperti apapun. Sing beloni Gusti Allah karo malaikat Jibril. Bareng ngono terus sing lanang kagum tobat. Lihat-lihat dulu suaminya seperti apa. Malah pret. Intinya hari ini kita ngaji untuk tidak terpancing buruk ya. Tetap baik. Ya, dikit lagi. Orang yang fokus kepada Allah tidak gampang terombang-ambing. Kita nunggu adzan di sini. Tidak gampang turun. Contoh yang paling gampang saat panjenengan umroh, tawaf, kalau sampai tidak fokus kepada Allah, kedorong dikit, iki sapa to nyurung-nyurung. Geser sini, iki kok geser-geser, betul enggak? Apalagi pas di dekat dengan Hajar Aswad. Itu kan orang Indonesia kan kecil, betul enggak? Dilalah wong negro-negro bismillah ya Allahu Akbar sampai nangis sore. Set. Kelek negro. Ya Allah 30 juta ngrasake kelek negro. Kenapa? Tidak fokus kepada Allah. Terombang-ambing kita. Tapi nek fokus karo Gusti Allah, ora sempat ngrasake sing ngono kuwi. Maka ngaji hari ini adalah ayo barang-barang apapun yang terjadi, fokus minallah wa ilallah. Kabeh saka Gusti Allah, ya nggo gawe Gusti Allah. Insyaallah ayem lan selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.